Terima kasih, Kak, ucap Maya. Maya menautkan kedua tangannya, sambil ia remas satu dengan yang lainnya. Maya begitu sangat gugup serta takut. Saat wanita yang sama sedang menunggu, mulai dipanggil satu persatu. Ibu Maya, ucap seorang suster memanggil nama Maya. Dak, dekbu, dok. Detak jantung Maya semakin menggila. Saat namanya sudah dipanggil, ayo masuk, ajak Fatan. Kakak yakin mau menemani aku ke dalam? Tanya Maya. Yakin, sudah ayo masuk teh. Tidak enak membuat dokter lama menunggu, jawab Fatan. Mereka berdua mulai beranjak dari posisinya dan mulai masuk ke dalam ruangan dokter. Selamat malam ibu bapak, sapa dokter wanita dengan senyum ramah. Malam dokter, jawab Maya. Ayo silakan duduk, sahut dokter tersebut mempersilahkan. Terima kasih dok, ucap Maya. Mereka mulai duduk di kursi, tepat di hadapan dokter wanita yang bernama Suci. Ada yang bisa saya bantu? Tanya dokter Suci. Saya mau memeriksakan kandungan dok, ucap Maya sedikit malu. Dokter Suci kembali tersenyum. Lalu ia meminta Maya untuk rebahan di ranjang yang sudah disediakan dengan dibantu oleh seorang suster. Suster tersebut mengambil sebuah tube yang berisi gel yang dioleskan ke atas permukaan perut Maya. Karena dokter akan melakukan pemeriksaan USG dengan menggunakan alat yang bernama transducer. Dokter mulai memeriksa kondisi janin yang ada di dalam rahim Maya. Begitu juga dengan detak jantungnya. Saat kedua telinganya pertama kali mendengar detak jantung, sosok mungil yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Ada rasa bahagia yang membuncah dalam dia yang tak bisa Maya ungkapkan dengan kata-kata. Tanpa sadar ada beberapa bulir bening yang menetes dari sudut matanya. Dan bulir bening itu semakin mengalir deras. Saat kedua mata Maya melihat janin melalui monitor yang disediakan. Fatan yang sejak awal masuk ke dalam ruang dokter hanya diam tanpa suara. Kini, kedua sudut bibirnya mulai membentuk seulas senyum. Saat melihat janin yang ada di dalam rahim Maya, ada rasa hangat yang Fatan rasakan. Saat ia melihat dan mendengar detak jantung calon anak Maya, yang terdengar seperti irama melodi merdu. Selesai pemeriksaan USG, mereka kembali duduk di tempat semula. Dan dokter pun mulai menjelaskan tentang kondisi janin Maya, yang syukurnya dalam keadaan baik-baik saja. Namun meskipun begitu, Maya tetap diminta untuk selalu happy dan menjaga kandungannya dengan baik. Bapak tolong istrinya dijaga baik-baik ya. Apalagi usianya masih terlalu muda untuk mengandung. Istrinya jangan dibuat stres, kelelahan, dan banyak-banyak istirahat. Saya juga sudah merasakan vitamin yang bisa ditebus di apotek, ucap dokter Suci. Terima kasih banyak dokter. Saya pasti akan menjaga istri saya dengan baik, sahut Fatan. Karena urusan mereka sudah selesai. Fatan dan Maya segera keluar dari ruangan dokter Suci. Karena harus bergantian dengan pasien yang lain. Kak Fatan terima kasih ya sudah menemani aku. Dan maaf tadi dokter sudah salah paham. Mengira kakak adalah suamiku? Ucap Maya tidak enak hati. Tidak masalah, emang itu tujuan kakak menemani kamu sampai ke dalam, sahut Fatan. Sekali lagi terima kasih ya kak, ucap Maya disertai senyuman. Fatan hanya mengangguk. Lalu, mereka berdua menuju ke apotek untuk menebus obat. Sesuai dengan janjinya, Fatan membayar seluruh biaya USG serta obat yang harus ditebus. Maya mengucap syukur yang tak berkesudahan. Karena ia dikelilingi orang-orang yang baik seperti Fatan dan Putri. Nanti kita mampir ke minimarket sebentar ya, ucap Fatan saat mereka sedang dalam perjalanan pulang. Iya kak, jawab Maya. Begitu Fatan melihat minimarket, ia langsung membelokkan mobilnya lalu ia keluar.
dan meminta Maya untuk tetap menunggunya di mobil. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Maya menunggu dengan tenang dan ia terkejut luar biasa saat Fathan kembali ke dalam mobil dengan satu kantong kresek besar dan memberikannya pada Maya. "Ini untuk aku, Kak," tanya Maya terkejut. "Iya, itu untuk kamu, di situ ada susu ibu hamil. Dan beberapa cemilan untuk kamu," Fathan menjawab, sambil mulai melajukan mobilnya kembali. "Ini banyak sekali, Kak." "Tadi saja kakak sudah membayarkan biaya USG dan menebus obat. Sekarang kakak malah membelikan aku susu hamil. Aku jadi semakin gak enak sama kakak," ujar Maya. "Sudah jangan dipikirkan. Lebih baik kamu jaga kandunganmu dengan baik. Dan ingat selalu jaga diri dan waspada dimanapun kamu berada," sahut Fathan mengingatkan. "Iya, Kak," hanya kata itu yang mampu keluar dari bibir Maya. Karena ia masih terharu dengan semua yang sudah kakak sahabatnya berikan. Setelah mereka berkendara selama beberapa menit, akhirnya mereka sampai di depan kontrakan Maya. "Kakak langsung pulang ya, Mei?" ucap Fathan. "Kakak gak mampir dulu biar aku buatkan teh hangat?" tawar Maya. "Tidak usah, gak enak sama tetangga. Lagi pula ini sudah terlalu malam," tolak Fathan. "Ya sudah, kalau begitu kakak hati-hati ya di jalan. Dan terima kasih untuk semuanya," ujar Maya. Maya menatap Fathan dengan senyum manis yang tersemat di wajahnya. Farah sempat terpaku sejenak saat ia yang baru menyadari jika Maya memiliki senyum yang sangat manis. Maya membawa kantong kresek tersebut. Lalu ia keluar dari dalam mobil Fathan. Maya melambaikan tangan saat Fathan mulai melajukan mobilnya, meninggalkan Maya yang masih berdiri di depan pintu kontrakannya. Sedangkan di sebuah restoran mewah, ada dua buah keluarga yang sedang makan malam bersama, sembari merundingkan rencana perjodohan putra-putri mereka yang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dialah Dava dan Mona, yang ternyata sudah dijodohkan sejak lama dan baru kali ini terrealisasikan karena rencana perjodohan mereka sempat tertunda sebab Dava dan Mona sedang fokus menyelesaikan I1 mereka karena sekarang mereka sudah sama-sama menyelesaikan pendidikan dan mereka pun sudah mendapatkan pekerjaan di sekolah yang sama. Akhirnya, rencana perjodohan itu kembali dibahas. Dan saat ini, mereka sedang menentukan tanggal pernikahan. "Bagaimana Dava? Mona, apa kalian setuju jika pernikahan kalian akan diselenggarakan 2 minggu lagi?" tanya Burhan, ayah kandung Dava. "Kalau kita berdua sih terserah mama dan papa saja. Lebih cepat lebih baik, ya kan sayang?" jawab Mona bergelayut manja di lengan Dava. "Iya sayang," sahut Dava, tersenyum sambil mengusap lembut pipi Mona. Karena tanggal pernikahan sudah disepakati. Mereka pun lanjut membahas gaun, gedung, catering, serta teman-teman pernikahan yang mereka inginkan. "Pokoknya, aku mau pernikahan yang mewah, meriah dengan tema Princess Disney," pinta Mona. "Dan satu lagi, aku mau maharnya cincin berlian keluaran terbaru yang lagi tren sekarang," pinta Mona. Kedua orang tua Dava sontak menelan air liur dengan susah payah karena mereka tahu cincin berlian yang Mona minta bukanlah cincin sembarangan dan cincin itu harus dipesan secara khusus karena produsennya hanya memproduksi 10 buah saja. Dan dari berita yang beredar, sudah ada 7 orang yang memesan. "Bagaimana Dava, apa kamu sanggup?" tanya Burhan. Sebelum menjawab, Dava melihat ke arah orang tuanya sebentar, yang memberi isyarat melalui kedipan mata. "Sanggup, Pak," jawab Dava. Senyum langsung terbit di wajah cantik Mona. Dan tak sungkan, wanita itu langsung mencium pipi Dava di hadapan kedua orang tua mereka. "Kalau begitu mulai besok, kita sudah bisa mempersiapkan semuanya. Dan untuk kalian berdua besok, bisa langsung datang ke butik langganan Mama ya,"
Ucap Mira, Mama Mona. Karena keputusan sudah disepakati dan semuanya juga sudah dibahas. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Dan tentu saja Mona tidak ingin pulang bersama orang tuanya. Aku senang banget deh. Sebentar lagi kita akan segera menikah. Ucap Mona saat ia sedang diantar pulang oleh Dava. Dava hanya diam melamun. Karena ia memikirkan biaya pernikahan yang pastinya akan menelan biaya yang tidak sedikit. Dava, kamu dengar aku bicara tidak sih? Kesal Mona. Iya kamu bicara apa sayang? Dava tersadar dari lamunannya. Udah gak mood, rajuk Mona. Mona melipat kedua tangannya di dada. Sembari menatap ke arah luar jendela. Dava menghela nafas panjang. Dan untuk yang kesekian kalinya, Mona kembali ngambek pada hari ini.